Besarnya pendapatan dari tipping daripada gaji basic. Posisi housekeeping yang bisa membuat kalian kaya lebih cepat, guys. Sesuai dengan pertanyaan kalian yang bertanya kepada Opa Uye, Bang, bahas dong tentang housekeeping. Oke, sekarang waktunya. Sebelum gue lanjut tentang membahas housekeeping, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Kalau bukan kalian yang mendukung, siapa lagi, guys? Terima kasih banyak. Bagian apa ini? Cleaner floor. Si Nengah ya, Nengah ini kerja di bagian cleaner. Nah, kalian bisa lihat si Nengah tadi itu, dia itu membawa tas. Jadi posisi awal kalau kalian kerja ke kapal besar, kalau kerja di housekeeping, posisi awal itu kalian bisa dapatkan sebagai cleaner ya. Kalian bisa kerja sebagai cleaner gitu maksudnya. Nah, cleaner ini biasanya dia itu membawa chemical yang dia bawa untuk membersihkan area-areanya. Biasanya area apa saja yang dibersihkan. Nah, di cleaner itu mereka itu kerjanya itu dibagi-bagi. Ada yang kerja di guest area dan di crew area. Jadi dibagi-bagi ya. Biasanya itu kerja ya, ada yang kerja sendirian, ada yang kerja bergrup. Nanti tergantung supervisor kalian saja. Iya. Nah, kalian lihat itu temennya Opa Uye. Begitulah salah satu barang yang dibawa anak cleaner. Ini kerjanya di guest area. Jadi si beliau ini tugasnya di gas elevator. Jadi dia yang membersihkan gas elevator dari kacanya, dari kalau ada kotoran yang ada di celah-celahnya tuh ya, celah-celah pintunya tuh. Jadi beliaulah yang membersihkannya. Dia itu banyak membawa peralatan ya guys, dari chemical, gloves, lap, dan tempat sampah. Banyak lah. Iya. Dia ini ngapain ini? Main bedil-bedilan ya. Ya tadi itu dia itu ngerjain di guest area. Jadi disemprot-semprot lah ya, dibersihin biar tidak ada. Biasanya tuh garam ya guys. Kalau di area-area di luar kapal itu biasanya garam yang menempel, maka dari itu dibersihkan. Nah, ini masih posisi di cleaner. Jadi si beliau ini kerjanya di guest area di bagian staircase. Jadi banyak banget bagiannya ya guys. Ada di bagian staircase, ada di bagian kaca, ada di bagian sanitize. Biasanya kalau di bagian staircase, bagian karpet, mereka itu kerjanya di malam hari. Biasanya karena di malam hari itu sudah pada tidur tamunya. Jadi kesempatan buat para anak cleaner yang jadi petugas pembersih karpet atau lantai itu ya. Bukan lantai, tangga. Jadi tangganya itu ada karpetnya, jadi dibersihkan lah ya. Jadi di sana kesempatannya kalau di pagi atau siang hari dibersihkan, itu bakalan mengganggu jalannya atau jalurnya para tamu. Nah, stop. Ini di bagian open deck area. Jadi di bagian luarnya ya guys. Jadi dibersihkan seperti itu. Jadi sudah diatur oleh supervisor kalian. Jadi sudah dikasih tugasnya. Kalian itu apa aja tugasnya, yang dibersihkan apa saja. Jadi yang ada di luar itu si beliau inilah yang membersihkannya. Kayaknya ini kapal Carnival. Dilihat dari name tag-nya, ini dari Carnival. Murah senyum ya si beliau ini, murah senyum ya, karena gimana ya, sudah ada tugasnya jadi tidak usah berpikir berat, sudah ada bayangan apa yang harus dikerjakan. Beda dengan di dapur ya, ngeri. Mereka ini lagi bercanda nih ya, ini anak cleaner semua kayaknya nih. Jadi begitu ya enaknya kerja di housekeeping, santai. Kalau sudah jam kerjanya udah selesai ya udah selesai. Jadi jangan terlalu gimana dipaksa ya. Overtime pun kadang dilarang ya. Jadi jangan lewat kerjanya. Jam kerjanya tuh jangan lewat gitu maksudnya ya. Kalau lewat jam kerjanya kalian bisa kena POL atau kalian melawan jam kerja di Amerika Serikat. Dan seperti itu ya. Istilahnya tuh apa ya kalau di Royal itu? ILO, kena ILO ya. ILO ini sempat gue bahas sama si Ida ya. Kalian lihat aja video-video sebelumnya dari gue sama si Ida. Di sini gue ngerekam anak pool attendant lagi kerja. Nah, anak pool attendant ini biasanya kalau di Royal Caribbean ya, dia itu bakalan di rolling setiap 2 bulan. Itu aturan terakhir yang gue tahu ya. Jadi kalian tidak selamanya bakalan dapat di pool attendant. Walaupun kalian melamar di Royal Caribbean, misalnya kalian melamar sebagai pool attendant di agent kalian tidak bakalan selamanya dapat di pool attendant. Jadi di rolling setiap 2 bulan ya. Jadi dia itu membersihkan kolam renang, area-area yang ada di kolam renang itu ya, yang di sekitarnya tempat mandinya. Jadi seperti itulah ya, dibersihkan. Jadi tugasnya itu adalah
tukang bersih-bersih. Kalau di pool attendant itu, di kolam renang itu ada penjaganya bernama lifeguard. Jadi lifeguard itu tugasnya ya duduk mengawasi, kalau terjadinya tenggelam dia yang membantu. Karena sebelumnya itu ada kejadian di kolam renang, ada yang meninggal karena tanpa pengawasan orang tuanya atau teman-temannya, anak kecil meninggal. Maka dari itu terbentuknya lah posisi lifeguard. Jadi sekarang lifeguard itu ada di kapal pesiar, lumayan gajinya sekitaran 1000-an lebih, 1600 atau 1400 ya, kurang tahu ya, sekitaran begitulah, pokoknya gede lah gajinya. Kalau kalian kerjanya putih, dari rumah putih dan kerja di kapal pesiar, misalnya dapatnya tempat-tempat yang panas, jalur-jalur yang panas, misalnya seperti di Jamaika seperti itu ya kan, panas di sana. Jadi kalau kalian kapalnya lewat sana ya otomatis panas dan kulit kalian bakalan hitam. Si Pandai ini lagi lipat anduk pool towel. Itu adalah salah satu kerjaan dari anak pool attendant. Jadi anduk itu dilipat ya, biasanya ini tugas malam, pokoknya tugas yang malam. Nggak tahu lah, gue nggak ada pengalamannya, pokoknya tugasnya pool attendant. Jadi bakalan diatur lah siapa yang bakalan ngelipet. Jadi kerjasamanya tuh harus kuat ya. Misalnya anduknya habis, jadi harus ada stok ya, harus ada stok. Jadi seperti itu. Jadi nggak habis-habis banget. Nah, itu tadi semua yang ada di posisi pemula dari cleaner dan pool attendant. Dua posisi itu bakalan di rolling ya, tidak selamanya kalian berada di pool attendant. Itu aturan terakhir yang gue tahu. Jadi di rolling. Untuk masalah gajinya itu gue sudah belum kasih tahu ya. Gajinya itu sekitaran 860 sama dengan deck runner. Sekitaran 860, sekitaran segitu per bulan ya. Jadi gajinya 2 minggu sekali, dapatnya sekitaran 430. Dan ekstranya tuh kalian bisa dapat kalau kalian melakukan side job atau kerja sampingan seperti luggage support atau housekeeping support. Ada 2 side job yang kalian bisa lakukan. Hey, ini adalah kerjaan gue di kapal pesiar. Ini adalah kerjaan luggage support di malam hari. Dan ini dibayar sebanyak $30. Nice. Kerjanya cuma kadang 1 jam, kadang 30 menit, kadang 2 jam, tergantung posisi kapal pesiarnya di mana. Kalau di Asia itu tamunya tidak terlalu banyak yang membawa koper. Kalau di Amerika Serikat, itu semuanya bawa koper, anjing. Banyak banget, itu pinggang bisa rontok ya kalau kerja di Amerika Serikat. Itu luggage-nya banyak banget guys. Jadi luggage-nya tuh ditaruh di depan kamarnya. Nah, jadi beginilah situasi dari pengambilan koper tersebut ya. Gue nggak pernah bikin videonya karena gue nggak berani ya, karena ini ada di area tamu. Nah, jadi seperti ini ya, karena masih ada tamu. Nah, jadi beginilah posisi atau situasi di saat mengambil kegiatan side job ya. Bang, kenapa nggak pakai troli? Nah, ada juga yang pakai troli, ada yang enggak. Tergantung manajemen saja. Mungkin trolinya dipakai di bawah. Jadi di atas itu ya guys, di depan kamar tamunya itu ada petugasnya. Ntar di bawah turun lagi, dan di bawah itu ada petugasnya lagi. Kalau kalian dapatnya di bawah, itu sangat-sangat memerlukan tenaga yang sangat kuat ya. Kalau di atas itu tidak terlalu kerja keras lah kalau di atas ya, karena dia itu cuma mengambil, taruh di depan elevator dan nanti di bawah turun. Jadi begitulah kerjaan side job di kapal pesiar. Nah, untuk posisi selanjutnya tuh posisi apa kalau kalian pengen dapat yang lebih? Kalau yang di cleaner itu posisinya itu gajinya segitu doang ya. Paling dapat tambahannya dari side job, kerja sampingan. Nah, buat yang deck runner dan linen runner atau LKE lah dipanggil, itu dapatnya sama 860, tapi ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu ya dapatnya dari stateroom attendant, kadang juga tamu. Dan gue sempat merasakan besarnya pendapatan dari tipping daripada gaji basic. Gue sempat ngalami itu selama 1 kontrak di 1 kapal yang berada di Amerika Serikat yang bernama kalau nggak salah Granger of the Seas. Dan ada lagi posisi selanjutnya setelah deck runner dan linen runner. Jadi sebenarnya ya, kalau deck runner linen runner itu sama dengan cleaner. Agar kalian bisa naik lagi posisi selanjutnya, kalian harus melamar
kamar baso. Baso itu ya orang yang membersihkan kamar officer, seperti kapten ya, seperti staf kapten, seperti HR manager. Kalian naik baso dulu sebelum kalian membersihkan kamar tamu. Untuk baso ini yang diperlukan tidak terlalu banyak, cuma beberapa orang saja, sekitaran kalau kapalnya gede sekitaran belasan orang, tapi kalau kapalnya kecil tidak terlalu banyak ya. Dan yang melamar itu yang dari anak cleaner dan deck runner itu banyak, jadi saingannya itu banyak. Jadi sebelum kalian membersihkan kamar tamu, kalian harus melewati posisi baso itu tersebut. Untuk masalah gajinya, baso sama si deck runner dan cleaner runner hampir sama, 860. Yang membedakan itu adalah tippingnya juga, karena beberapa officer itu juga memberikan tipping. Cuma beberapa aja, tidak terlalu banyak ya. Nah, video ini gue dapatkan dari Erwin Kurniawan ya. Beliau ini kerja di kapal pesiar di bagian kabin steward, dan dia ini sedang membuat atau making bed. Nah, kabin steward ini ya guys, posisi yang paling favorit banget buat anak housekeeping. Karena ini gajinya itu lumayan. Masing-masing company itu beda sistem gajinya. Kalau di Royal Caribbean itu menggunakan garansi sistem, dan di tempat lain mungkin fixed salary ya. Jadi gajinya tetap dan bisa dapatkan ekstra. Kalau fixed salary itu berapapun kalian punya tamu, kalian pasti bakalan dapat gaji segitu doang. Misalnya gaji kalian sebulan 2000 ya, berapapun kalian punya tamu, penuh dikit kalian tetap dapat 2000. Nah, kalau digaransi itu tergantung dari jumlah tamu yang kalian punya. Kayak di Royal Caribbean ya. Misalnya kalian punya tamu banyak, misalnya setiap minggu itu bisa saja kalian dapat banyak juga. Bisa sampai 3000 4000, kadang lebih juga. Itu juga ada nggak enaknya. Jadi kalian itu harus bener-bener, kalau di Royal Caribbean ya, kalian itu harus bener-bener ramah banget sama tamu. Kalau kalian tidak ramah atau tamunya kecewa sama kalian, itu bisa saja mereka itu pull out. Pull out itu dalam artian mereka itu tidak membayar servis kalian. Secara umum seperti itu. Tamunya bayar kapalnya, tapi servisnya itu nggak bayar. Itu yang membuat anak stateroom attendant sakit hati dan sangat-sangat mengecewakan sekali. Misalnya tamunya seminggu di kapal pesiar, kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan servis yang terbaik, apa yang mereka inginkan kita berikan, dan ketika akhir cruise mereka itu biasanya ada yang pull out. Kalau yang tamu yang benar-benar tamu pengen liburan, dia itu tidak bakalan pull out, dia itu bakalan respect, menghargai kerja keras para stateroom attendant. Dan kalau ada tamu yang rada-rada pelit, mereka itu bakalan pull out ya. Ini sesuai dengan curhatan para anak stateroom attendant di Royal ya. Mereka itu sudah memberikan servis yang bagus, dan tiba-tiba di akhir cruise nggak bayar. Anjay banget nggak itu ya. Mereka itu mengeluh, anjay nggak bayar tamunya, anjing gitu. Itu adalah ya suka dukanya kalau jadi anak stateroom attendant ya. Kalau fixed salary ya terserah tamunya ngapain, yang penting gue sudah dibayar sama company sesuai dengan gaji yang gue dapatkan. Ini posisi yang banyak diburu oleh anak housekeeping yang di bawah itu, seperti di cleaner yang basuh. Ini banyak yang diburu, dan berapa jumlah kamar yang mereka bersihkan. Kalau di Royal Caribbean itu untuk saat ini ada yang membersihkan 20, 21, katanya kurang stateroom attendant. Kadang juga ada 16, 17. Jadi segitu doang yang mereka bersihkan setiap hari. Kalau di stateroom attendant itu ada 2 shift, shift pagi dan shift sore. Shift paginya itu biasanya kalau di port day atau berlabuh mereka kerja jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau di laut jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Sorenya itu tetap jam 5 sampai jam 10. Tetap. Kalau kalian sudah selesai lebih awal, terserah kalian mau break lebih awal, tidak apa-apa, yang penting sudah dibersihkan kamarnya. Setelah itu ada supervisor. Nah, supervisor itu gajinya tidak terlalu banyak seperti cabin steward, beda ya, karena supervisor itu kan tidak mendapatkan tipping, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau dari basic salary, supervisor lebih besar daripada si cabin steward, karena cabin steward ini dapat garansi kalau di Royal dan dapat tipping, jadi pendapatannya tuh banyak lah. Dan setelah itu, setelah supervisor ada yang namanya chipnya, kepalanya.
dan juga ada asistennya. Itu banyak banget yang kalian bisa dapatkan gajinya, tapi itu persaingannya lumayan banyak sekali dan syaratnya lumayan banyak sekali juga. Nah, jadi seperti itu saja untuk yang kerja di housekeeping. Nah, cuma 3 posisi itu aja yang gue jelaskan secara jelas dan singkat, padat dan jelas gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen kerja di housekeeping, kalian itu harus benar-benar siap tenaga, siap pikiran, siap semuanya. Jadi kalian kalau pengen terjun di dalam dunia kapal pesiar, semuanya harus disiapkan. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.